Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mana jika wajika dan karmanika, inilah petua ajaran Weda. Berpikir berkata dan berbuat benar, menjadi pijakan melangkah dharma. Berpikir berkata dan bertindak dharma, inilah pesan Rikaya Parisuda. Berpikirlah dalam kesucian, berkatalah demi kebenaran, berbuatlah untuk kebajikan, menjalani Rikaya Parisuda. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point berupa tontonan, bersatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Menapaki jam terang hidup dharma, di tanah lapang kedamaian jiwa, menuntun langkah mulia hidup dharma, menuju salian siwam sundara. Kesucian, kebenaran, keharmonisan. Kesucian, kebenaran, keharmonisan. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Sindu para siswa-siswi Hindu High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Kembali di pinggir hutan Malawa, kawasan Patali, Nagatun. Hidup seekor ayam jago, tampan, gagah perkasa, warnanya indah dan menawan. Karena merasa tampan, si jago menjadi sombong dan tinggi hati. Ia selalu memamerkan ketampanannya pada siapa saja yang ia temui. Suatu hari, saat si jago sedang berjalan sendiri di pinggir hutan, ia bertemu dengan seekor bebek. Si bebek berbulu coklat, kumal dan jelek. Sejenak, mereka saling pandang dengan tatapan tajam, seperti hendak perang satu sama lain. "Hai bebek jelek, siapa yang mengizinkan kau lewat daerah sini? Sudah berbulu coklat, jelek, apa kau tak malu punya bulu sejelek itu? Dan berani-beraninya kau menatapku seperti itu," kata ayam. Mendengar ejekan ayam seperti itu, bebek hanya bisa diam saja.
Ia sudah sering dan biasa diejek si jago seperti itu. Ia hanya bisa tersenyum. Melihat si bebek hanya diam dan tak menanggapi, si jago sangat marah dan membentak. "Hai bebek, apa kau tuli? Kau berani tak peduli padaku?" Wajah si jago merah melihat si bebek cuek padanya. "Maaf Yang, aku tidak tuli." "Kalau tidak tuli, kenapa kau diam saja saat kutanya?" "Kau berani melawanku?" Maaf Tuan Jago. Mana berani aku melawanmu. Sebenarnya aku bingung. Aku harus ngomong apa? Makanya aku diam saja. Aku gak berani marah padamu, sekalipun kau membuliku terus. Aku diam karena aku memikirkan bagaimana cara memberitahumu. Mengejek dan menghina makhluk lain adalah perbuatan dosa. Karena semua makhluk ciptaan hakikatnya adalah ciptaan Hyang Widi. Menghina ciptaannya berarti menghina Hyang Widi. Woleh, bebek jelek, jangan ngoceh. Aku tak pernah butuh nasihatmu. Aku hanya butuh jawaban, kenapa warnamu jelek? Singkat cerita, akhirnya apa yang dicemaskan penghuni hutan Malawa pun benar-benar datang. Banjir datang melanda kawasan rendah Malawa. Makin lama, hujan makin lebat. Akibatnya, banjir makin besar, makin meninggi dan makin ganas. Semua hewan panik dan takut. Benar-benar seperti dugaan. Banjir bandang menghanyutkan ribuan penghuni hutan, termasuk si ayam jago yang tak bisa berenang. Si jago ikut hanyut kebingungan, terus-menerus minta tolong. Banjir makin lama makin besar dan deras. Si ayam jago yang berpijak di sebatang kayu akhirnya tergulung arus ombak, menyebabkan ayam terjatuh lepas dari pijakan kayu dan hanyut. "Oh, tolong!" kata jago. Saat keadaan kritis seperti itu, tiba-tiba bebek muncul di sebelah ayam jago dan menolong menyelamatkannya hingga ke tepi. Ayam tersipu malu. Bebek yang diejeknya kini menyelamatkannya. Karena pertolongan bebek coklat, akhirnya si jago selamat dari arus banjir bandang. Ayam tak jadi hanyut. "Oh kawan, terima kasih telah menyelamatkanku. Maaf, aku menyesal, aku menghinamu, tapi kini kau selamatkan aku. Aku minta maaf, Bek. Tapi maukah kau terima aku sebagai kawan?" Baiklah Yam. Tapi kau tak boleh mengulangi kesalahanmu lagi." Kesadaran yang sering datang terlambat, kewibawaan, keperkasaan sering membuat orang mabuk sehingga menjadi tinggi hati dan sombong. Agama Hindu mengajarkan janganlah sombong, menjadilah rendah hati. Karena kesombongan membuat angkuh, keangkuhan sering meremehkan orang lain. Meremehkan dan menghina orang lain bertentangan dengan ajaran agama kita. Cerita ini dikutip dari buku Gabra Tantra yang dapat dibeli di butik buku Hindu Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Semoga menginspirasi kita semua. Salam damai, Channel 3. Hai semua swindu para siswa. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata. Ibarat gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan. Dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikanya melodi, toleransi. Perbedaan langgam nada melahirkan harmonisasi simfoni. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya ragam nada dan irama atas nama Satyam Siwam Sundara. Saya Diah Parisia
Hindu Dharma bercahaya. Bukan apa yang Anda impikan, bukan apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian, pikiran, dan perkataan Anda untuk pencerahan Hindu Dharma. Hai TV Channel 3 adalah wujud nyata atas impian, pikiran, dan perkataan untuk Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Jumpa penulis warta. Kali ini di Kedai Ngopi Esko, saya sedang bersama Pak Agus Budiatnyana, salah seorang penulis wartam yang akan mengupas tulisannya di majalah Wartam edisi 69, Siapa Pahlawan Hindu Dharma. Tulisnya yang berjudul Mengapa Memuja Tapakan Padi. Seperti apa setelah yang satu ini? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa ITV masih di Kedai Ngopi Esko. Pak Agus Budi, Nabi Orti. Iya, becik-becik. Nah, kita langsung saja nih, Bapak menulis di majalah Wartam edisi 69 tentang mengapa memuja tapakan padi. Ya. Nah, apa yang Bapak maksud dengan tapakan padi tersebut, Pak? Oke. Yang dimaksud dengan tapakan padi itu, kita di Bali ya, masyarakat agraris memiliki sebuah tradisi di mana setelah manyi, jadi masyarakat kita di Bali itu membuat semacam pralingga yang terbuat dari padi yang sudah dipanen sebagai stana atau linggih dari Ida Betari Laksmi atau Dewi Sri. Nah, di dalam keyakinan kita di Bali, Ida Betari Laksmi ini merupakan Dewi kesuburan, Dewi yang memberikan kelimpahan rezeki, Dewi yang memberikan kemakmuran, dan representasi dari kemakmuran serta kemurahan rezeki dan kehidupan itu adalah bahan makanan pokok kita, yakni padi. Alasan itulah kenapa tapakan Ida Betari Laksmi itu dibuat dari padi yang dipanen tadi. Demikian. Itu kan tapakan padi ini menjadi simbol masyarakat agraris nih, Pak. Iya. Kalau kita konversikan nih di era milenial, kira-kira tapakan padi tersebut menjadi seperti apa nih, Pak? Ya. Kalau secara uperengge ya materialnya tentu terbuat dari padi. Jadi dibuatkan stana khusus untuk linggih Ida Betari Sri atau Dewi Laksmi. Tetapi kalau kita konversi ke dalam keadaan sekarang, di mana padi ini ya tentu saja ditanam di sawah, sedangkan kita lihat sekarang persawahan kita juga sudah semakin sempit ya, sudah semakin berkurang, terjadi alih fungsi lahan. Yang terpenting adalah kita harus mempertahankan semangat agraris ini agar tidak terlihat ketinggalan zaman. Karena apa? Setinggi-tingginya manusia mengembangkan negaranya menjadi negara industri, ya, sehebat-hebatnya negara industri, manusia itu selalu makan dari hasil bumi, dari pertanian, dari perkebunan. Ya, secanggih-canggihnya negeri dengan basis teknologi, dia akan makan hasil bumi, ya, beras, kemudian buah-buahan, sayur-mayuran. Jadi tidak ada manusia yang makan flash disk, baut, ataupun memory card, ya. Semuanya makan dari hasil bumi. Karena itu kalau kita konversi ke dalam era sekarang, ya kita harus bisa menjaga bumi itu sendiri. Demikian. Nah, terakhir nih, Pak, sebagai closing statement, nilai-nilai apa yang patut diambil dari pemujaan tapakan padi ini untuk kaum milenial, Pak? Ada dua nilai ya. Yang pertama itu nilai rasa syukur kita, agar selalu lebih bisa mengucapkan rasa syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, terutama prabawanya sebagai Ida Betari Laksmi, sebagai penguasa dari kemakmuran dan kelimpahan kehidupan.
Karena belakangan ini sebagian besar dari kita lupa bagaimana caranya mengucap syukur. Ada masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan, ya, sedangkan kita sudah diberikan kelimpahan rezeki agar dapat menikmati hidup dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai generasi muda, ya, terutama yang hidup di era sekarang, mampu menghargai jerih payah petani. Ada banyak anak muda yang tidak mampu menghargai jerih payah petani, ya. Misalnya membuang-buang makanan, kemudian makan dengan cara yang gengsi, ya, dimakan 1 sendok kemudian disisakan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya kita rubah. Bagaimana agar kita mampu menghargai jerih payah orang, ya, dari menanam padi kemudian manyi ngedeg sampai jadi beras, menanaknya di rumah sehingga kita bisa makan, dan di sisi yang lain agar kita bisa berbuat untuk kelestarian bumi itu sendiri. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Agus. Nggih. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat tentang memuja tapakan padi. Jika pemirsa ingin tahu lebih dalam, bisa baca di majalah Wartam halaman 20 edisi 69 Siapa Pahlawan Hindu Dharma. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Pak Agus Widiatnyana mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Manis cara manis saat kuku batu gunung. Sang surya pagi bersemi dalam hati. Terangnya bumi merambati nurani. Cerahnya hari memeluk sanubari. Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati, manifestasi ide Sang Yang Widi, turun ke bumi bersana di nurani. Sang Weda suci memeluk hati ini. Sang Weda suci memeluk. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Saya Diah Parisya, sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Ambillah pena lalu cangkupkan tangan. Karmani jiwani puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani. Agar Weda suci jadi haluan hati. Agar Weda suci jadi haluan hati. Agar Weda suci jadi haluan hati. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.